Assalamualaikum Mbak Sita. Waalaikumsalam, Dokter Farida. Ini teman-teman lagi saya minta hubungin ini nih, di kontak, di telepon Bu Nenti, jangan hanya di WA. Oh, Khawatirnya miss call miss call. iya. Soalnya di sini tadi juga nggak tahu di tempat yang lain ya, di rumah saya pagi-pagi subuh hujan. Sini Iya, di juga sini juga hujan hujan. Ya hujan makanya. hujan cukup deras dan sinyalnya jadi tadi agak-agak ini juga, Betul betul. Baik, sambil jalan kita mulai ya. Iya. Sama karena sudah saya rekam. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini eh, dalam keadaan hujan ya, banyak yang sakit, masih bisa mengadakan acara kajian bulanan KAFI yang ketiga. Sebelum dimulai, biasa akan kami sampaikan peraturan ya, peraturan untuk acara hari ini. Yang pertama, mute semua mic, ya, jadi sebisa mungkin mic-nya di mute. Kemudian yang kedua, jika memang sinyalnya bagus, videonya dibuka ya untuk menghormati narasumber kita. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan catatan, karena untuk reminder kemarin sudah kami adakan quiz ya untuk KAFI yang pertama. Kemudian bertanya nanti bisa lewat chat secara langsung atau raise hand. Jika memang tidak ingin diketahui nama yang bertanya, bisa direct langsung DM ya. Kemudian nanti yang terakhir ada foto untuk sesi yang terakhir. Baik, kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk KAFI yang ketiga ini masih ditemani oleh Dr. Sita. Teman-teman sudah tahu, ini minta maaf saya tidak memakai web, jadi agak kabur. Iya iya. Ya, dengan tema mengenal Rasulullah dalam hal untuk kaderisasi pendidikan untuk generasi selanjutnya. Kepada Dr. Sita Resmi kami persilahkan. Iya, saya Tafadhol. buka dulu Ya. materinya dulu. Oke, saya mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bu Dr. Farida dan juga Kak Sinyo serta para guru semua yang insya Allah dirahmati, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk belajar bersama, karena kita belajar perlu saling menguatkan satu sama lain, dan learning process is never ending process ya. Dan mudah-mudahan kita bukan cuma sekedar dalam tahapan studying ya, karena learning is not just studying. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, menerima informasi, tapi ada proses internalisasi, kemudian nantinya ada proses
enrichment dari diri kita sendiri insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Ya, senang sekali membersamai Bapak Ibu para pendidik ya di Fitrah Semesta. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit kontribusi ya. Selamat Hari Guru buat semuanya. Alhamdulillah. Semoga semakin mencintai ya, mencintai pekerjaannya karena ini pekerjaan yang mulia insya Allah. Ya, kalau kita melihat ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita bicara Rasulullah, makanya saya meminta, oh saya dulu deh Desember kan ini temanya pas saya gitu. Insya Allah Januari nanti Ustadz Abdurrahim, Dr. Abdurrahim ya. Sebelumnya Dr. Rahman ya. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya bersemangat gitu ketika mendengar untuk sekolah Fitrah Semesta ini. Dan juga ada adik saya juga Prof. Dumilah. Kalau nggak salah kopromotornya Dokter Farida ya. Juga saya Iya, ikutan dong betul. ngisi. Oke, kata saya bilang nanti ngisi juga ya. Jadi banyak yang bersemangat untuk menyapa ibu bapak sekalian. Jadi kita sekarang ke tema kita meneladani Rasulullah ya untuk katakanlah menuju generasi robani. Jadi saya tidak menggunakan kata mencetak generasi robani atau ini karena ya sesungguhnya semua itu ada proses hidayah gitu. Ada proses hidayah, bukan kita yang mencetak gitu, bukan kita yang menciptakan generasi robani, tapi kita cuma menyiapkan katakanlah sarananya gitu ya, mungkin menunjukkan jalannya. Tapi sesungguhnya yang memberi hidayah kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah lupa juga memasukkan doa-doa gitu, agenda doa untuk murid-murid kita, selain untuk anak-anak kita ya. Jadi kadang-kadang bahkan anak yang katakanlah akhlaknya kurang bagus, kita doakan dulu gitu. Misalnya dia laki, Allahumma dihi bi akhlakul karimah. Kalau dia perempuan, Allah diha bi akhlakul karimah. Atau belum mau pakai jilbab nih, Allahumma diha bi syatrul aurat. Gitu. Semoga dia mau menutup aurat. Intinya doa, doa, doa. Doa silatul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Kita cuma bisa menjadi fasilitator, mengkondisikan, dan kemudian Allah yang berkenan memberikan hidayah kepada anak-anak yang kita siapkan seperti itu ya. Karena kita juga prihatin dengan berbagai hal yang terjadi ya belakangan ini terkait anak-anak ya banyak ada kecenderungan kekerasan ya, entah itu suicide, bunuh diri atau membunuh orang-orang terdekat. Itu kadang-kadang kalau kita lihat what's wrong with our society itu yang kita harus ini karena makna jihad Dr. Sabil Ahmad seorang dai keturunan India di Amerika pernah mengatakan yang dimaksud dengan jihad adalah selain self improvement adalah juga perbaikan dari masyarakatnya ya. Jadi masyarakatnya juga harus ada istilahnya society's improvement, perbaikan di tingkat masyarakat ya. Oke, kita mulai ya bismillah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mendidik Rasulullah. Kalau kita lihat di surat Al-Qalam ayat 4 ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan yang tegas, wa innaka ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti yang agung, berakhlakul karimah gitu ya. Jadi ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita juga tahu Rasul sendiri menekankan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi contohnya gini, kita lihat kadang-kadang apa sih blessing terbesar gitu kita sebagai manusia, sebagai muslim. Waktu sampai Allah bersumpah wal asr demi masa ya. Kata Rasul al waktu huwal hayah, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Menyanyiakan waktu berarti menyanyiakan kehidupan. Dua nikmat yang sering terlupakan umatku kata Rasul ya, waktu dan kesehatan dan waktu luang. Jadi betapa waktu itu adalah modal yang luar biasa. Di masa Nabi Musa ya alaihissalam ada seorang ibu yang menangisi putranya yang wafat di usia 300 tahun.
menangis ya, "Semudah ini kamu sudah, harus meninggalkan dunia ini," gitu. Lalu Nabi Musa mengatakan, ini kisahnya diceritakan malaikat Jibril kepada Rasulullah kepada kita. Kelak akan ada umat ya akhir zaman yang mereka umurnya hanya sekitar 70 tahun. Maka komentar ibu tadi adalah 70 tahun? Ini 300 tahun aja terlalu muda gitu untuk meninggal. Kita tahu umur umatnya Nabi Nuh sampai 950 tahun dan seterusnya. Komentar ibu tadi, berarti ya mereka full ibadah gitu. Kalau umurnya cuma 70 tahun, berarti tidak ada pekerjaan lain selain ibadah. Itu komentar ibu, seorang ibu di masa Nabi Musa. Tapi selain kita bicara blessing terbesar adalah waktu, ada fitnah terbesar buat umat kita, ya kata Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Setiap umat ada fitnahnya masing-masing kata Rasulullah. Dan fitnah terbesar umatku adalah harta. Jadi artinya terlalu banyak hal yang bisa mendistract kita dari limited times yang kita miliki. Waktu yang kita miliki ini cuma terbatas gitu. Bukannya unlimited gitu, tapi sangat terbatas. Tetapi terlalu banyak, too many things gitu yang bisa mendistract kita, mengalihkan perhatian kita dari fokus berkah terbesar berupa waktu. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, kita diberikan guidance yang jelas ya, diberikan pemandu jalan yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul mengatakan, adabani Rabbi fi ahsani ta'diba. Robku telah mendidikku, maka ia menjadikan pendidikanku menjadi yang terbaik. Adabani Rabbi fi ahsani ta'diba. Ya, adabani Rabbi fi ahsani ta'diba. Robku telah mengajariku dengan pengajaran terbaik. Kalau coba kita renungkan sedikit Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita perlu banyak belajar terus tentang Quran ya, bahasa Quran dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena seorang ahli entomologi ya, seorang ahli serangga itu ternyata menemukan wah luar biasa Quran katanya. Kenapa? Ilmu tentang serangga ini belum berkembang lah 15 abad silam. Tapi kok sudah menggunakan kata ganti mu'annas untuk lebah pekerja wanita. Kok dia tahu ya, kok Quran tahu ya lebah pekerja itu adalah betina. Sehingga kata gantinya she gitu, not he gitu ya. Jadi mu'annas dan bukan muzakkar. Kemudian juga bahwa madu itu beragam warnanya sesuai dengan ya bagaimana dia memperolehnya itu dan kemudian seberapa besar kandungan nutrisinya dan seterusnya. Kemudian juga ada yang terkagum-kagum dengan banyak hal lagi di Quran itu keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, kosakata Indonesia itu sangat terbatas untuk menerjemahkan kata kerja ya verb gitu dalam bahasa Arab yang sebenarnya mengacu pada jenis yang berbeda. Contohnya, ketika untuk mencari nafkah di Quran itu pakai kalimatnya famshu gitu. Famshu fi manakibiha. Jadi berjalan. Dan berjalannya itu di terjemahan itu ya di tafsirnya berjalan santai. Masya Allah. Begitu sholat ya. Wa idza nudiyatis shalah liyaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au. Itu jalannya lebih bergegas kayak gitu. Ya, lebih bergegas. Kemudian ketika minta ampun, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Disuruh bersegera kayak gitu. Sabiqu ila maghfiratim di surat Al-Hadid ya itu. Sabiqu, suruh berlomba-lomba. Jadi minta ampunnya tuh berlomba-lomba karena kita punya limited times tadi. Who knows gitu. Nobody knows gitu umur kita itu di mana gitu. Di usia kepala berapa kayak gitu ya. Jadi dan kemudian ketika menuju Allah murni mencari cintanya sebagaimana dalam hadis qudsi, kalau hambaku ya mendekat kepadaku gitu sehasta aku akan menghampirinya sedepa. Kalau ia berjalan menujuku, aku akan berlari menghampirinya gitu dalam hadis hadis qudsi. Ternyata kita lihat
Kalau untuk menuju kepada Allah itu kalimatnya fafirru ilallah. Itu kalau udah fafiru ilallah, udah bukan sa'i lagi. Kalau sa'i tadi masih yang fas'au ila dzikrillah, itu lari-lari kecil kayak gitu ya. Tapi kalau fafiru itu kita ngebut gitu, menghambur kepada Allah. Oke, itu sekedar reminder betapa berharganya waktu, termasuk kita manfaatkan pagi-pagi hari Ahad yang orang sebenarnya lebih enak untuk santai ya. Ini malah belajar. Nah, ini yang disebut mudah-mudahan kita termasuk orang yang famshu fil ardi manakibiha, kalau cari rezeki yang santai aja gitu, nggak usah yang ngoyo karena fitnatul mal itu fitnah terbesar umat. Tapi untuk memenuhi perintah Allah, thalabul ilm, ya lebih bergegas. Oke. Model acuan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah saya sampaikan surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian merupakan sebuah kewajiban syar'i kita untuk meneladaninya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Jadi Rasulullah itu dikatakan the living Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Quran. Beliau adalah Quran yang hidup gitu, Quran yang berjalan. Kalau mau lihat bagaimana Quran diejawantahkan, diimplementasikan gitu dalam sikap dan perilaku dan semua aktivitas kehidupan, ya kita lihat kehidupan Rasulullah. Rasulullah juga mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Oke. Rasulullah teladan kita, tadi kita udah ini, oke. Lanjut. Nah, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi zilihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, hari kiamat. Tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Tidak ada naungan selain naungan Allah. Kita ambil yang nomor 2 gitu ya. Stressing kita kali ini. Asyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Asyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Jadi pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah gitu. Jadi tetap aja durasi waktu itu berpengaruh. Ya, saya ingat long time ago gitu ketika saya SMA gitu ya, tahun 80-an. Itu kalau saya mau ke musola pasti teman saya berkomentar, kirim salam ya Sid sama Tuhan kayak gitu ya. Kemudian artinya bahkan guru biologi saya yang non muslim, karena saya kalau nggak sholat nih bisa lewat waktu asar gitu karena kuliahnya sekolahnya sore SMA. SMA Negeri 26 Tebet Barat. Dia bilang, kamu nih katanya kalau sekarang pakai bahasa sekarang ribet itu. Ribet banget sih. Iya, saya bilang izin sebentar Pak gitu untuk ya nanti bisa lewat saya sholat asarnya. Kayak saya dong, cuma seminggu sekali kata dia gitu, berkomentar ya. Semua teman ikut ketawa ngetawain saya bersama guru saya yang non muslim itu. Tapi saya jadi teringat ada seorang pendeta ya di Amerika yang dalam khutbahnya di gereja mengatakan bahwa katanya kalau orang katanya ke tanah sucinya orang Islam, ya itu tadi tuh istilahnya idza nudiyatil shalah ya, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli gitu. Tinggalin aja, nggak ada yang hilang katanya dia barangnya. Tapi coba kita di sini nih, dia di Afrika. Karena banyak orang Kristen, pasti hilang barangnya. Itu omongan pendeta, bisa dilihat di YouTube ada ya. Nah, kemudian dia bilang gini, orang Islam itu jarak antara berdosa dengan bertobatnya dekat, semua ketawa, ger gitu. Tapi kemudian Kamu tercengang, ngambil berarti gimana? Nggak akan pindah. boleh di mute Mbak Ani. Ya, tapi kemudian dia bilang, ibu-ibu tugas pagi-pagi ngomelin anak ya. Jadi dia bilang batas jarak antara berdosa dengan taubatnya itu dibikin sedekat mungkin. Ya, ini mirip kita lihat bahwa Rasul pernah mengatakan kalau di depan rumah kalian ada sungai, lalu kalian mandi 5 kali sehari, menurut kalian kata Rasul, apakah masih ada kotoran yang tersisa?
Maka sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Nah, seperti itulah sholat 5 waktu membersihkan kalian. Dan ternyata orang luar pun si pendeta tadi mengambil hal itu sebagai satu yang utama. Jadi ibaratnya dari zuhur nih sholat, habis itu ada kesalahan lah, ngomongin orang atau tadi membentak orang atau apa ini, asar sholat lagi mohon ampun sama Allah. Jadi Masya Allah. Jadi durasi waktu yang tadi ingat ibu-ibu di zaman Nabi Musa 70 tahun, hanya 70 tahun gitu. Life is short gitu, singkat banget. Nah, itu berarti full ibadah mereka. Itu bersangka baiknya ibu-ibu di masa zaman Nabi Musa itu. Makanya asyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala itu satu hal yang utama banget. Pemuda tapi sudah diberi hidayah untuk beribadah kepada Allah sejak muda, sejak dini. Bisa bayangkan kalau usianya sampai 70 tahun. Berarti 60 tahun dia ibadah. Kalau dia sholatnya udah mulai dari umur 10 tahun. Yang kata Nabi kalau 10 tahun gak sholat boleh dihukum ya. Nah, kita coba melihat pemuda-pemuda di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Kita lihat bahwa Rasulullah cara beliau mencoba membalas kebaikan pamannya Abu Thalib, ya, yang mengambil dia, merawat dia setelah ayahnya wafat sejak beliau dalam kandungan, ibunya wafat ketika beliau juga masih sangat-sangat muda ya, masih kecil 6 tahun di Abwa, pinggiran kota Madinah. Setelah ziarah ke makam ayahnya Abdullah, ya ibunya wafat, Ibu Aminah, Siti Aminah. Kemudian beliau dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Tapi di umur 8 tahun pamannya Abu Thalib wafat. Dan Muhammad kecil bertanya, kakeknya yang merawat dulu, Abdul Muthalib ya. Dari umur 6 tahun sampai 8 tahun dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, wafat kakeknya. Muhammad kecil bertanya, kemana lagi aku? Kemana? Aku harus kemana lagi? Sedih ya. Nah kemudian pamannya mengatakan, kamu ikut saya. Ya, maka beliau ikut pamannya Abu Thalib. Dan padahal pamannya bukan orang mampu dibanding paman yang lain gitu ya. Abu Lahab. Nah kemudian pada saat Rasulullah menikah dengan Ibu Khadijah, kondisi ekonomi cukup baik, maka beliau mengambil Ali bin Abi Thalib. Jadi sejak kecil dia tumbuh kembang bersama Fatimah gitu, walaupun ada beda usia tapi tidak terlalu jauh gitu ya. Nah bahkan kita lihat pada saat Rasulullah menyampaikan risalah, Ali masih umur 10 tahun. Ya masih umur 10 tahun dan Rasul mengatakan kamu ke ayahmu dulu, ke Abu Thalib maksudnya ya. Minta izin pada ayahmu. Nah, ini seorang anak 10 tahun bisa mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa. Kenapa aku harus meminta izin kepada ayahku gitu. Allah tidak meminta izin kepada ayahku ketika akan menciptakanku. Kenapa aku harus meminta izin kepada ayahku ketika aku harus menyembah yang menciptakanku? Anak umur 10 tahun sudah bicara hal yang sangat logis. Allah nggak minta izin pada Abu Thalib untuk menciptakan Ali. Jadi kenapa Ali harus minta izin ketika harus menyembah Al-Khaliq ya. Masya Allah. Jadi Ali ini memang bisa dikatakan ya gudangnya ilmu juga. Kemudian orang yang sangat cerdas. Jadi diberikan kelebihan dari berbagai aspek. Fisik iya, akalnya iya, ya kekuatan ruhiyahnya juga iya. Di hampir di setiap perang, jagoan perang yang maju duluan perang tanding 1 lawan 1 sebelum perang masif, itu pasti salah satunya Ali bin Abi Thalib. Tapi dia juga yang paling tidak pernah mendapatkan apa-apa. Padahal kalau dibilang jagoannya itu Ali gitu. Hampir di semua peperangan, mau perang Badar, perang Uhud. Tapi beliau tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ketika Fatimah sempat mengeluh, kata Rasul, bertasbihlah, bertakbirlah, bertahmidlah 33 kali, 33 kali, 33 kali. Kenapa? Karena Rasul mengatakan keluar dunia bukan dari keluarga Muhammad dan dunia bukan untuk keluarga Muhammad ya. Jadi kalau kita lihat kembali Ali, dia memeluk Islam sejak kecil, jadi kematangan fisik dan kematangan spiritualnya itu berbarengan. Kalau kita lihat fenomena sekarang, apalagi dengan adanya generasi strawberry ya, nah seterusnya, itu ya sebenarnya apa sih generasi strawberry? Spoiled generation, spoiled ya. Jadi anak yang fisiknya saja berkembang, matur, mencapai istilahnya baligh ya,
matang secara biologis, tetapi akilnya ini tidak gitu, tidak berbarengan. Jadi artinya kalau kita melihat itu ada pada Ali, semuanya matang secara bersamaan. Ya bahkan kita lihat Ali pun yang diminta oleh Rasulullah memainkan peran yang sangat berat pada saat Rasulullah akan hijrah. Dia harus mengelabui musuh, 8 pemuda yang mengepung dari 8 kabilah, mengepung rumah Rasulullah. Mereka mengintip-ngintip dan melihat bahwa masih tidur gitu. Ali sebenarnya, mereka pikir Rasul ya. Rasulullah sudah berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ternyata setelah lama mereka mulai merasa ketipu. Maka Rasul pernah mengatakan pada Ali, "Enggak, kamu nggak akan terbunuh," kata Rasul. Tapi nggak ada jaminan nggak babak belur, dipukulin sampai babak belur Ali. Tapi kemudian Ali setelah dipukulin, ini amanah barang buat si ini. Jadi Rasul itu tidak dipercaya kenabiannya, tapi orang percaya dia Al-Amin. Dia percaya orang sidik. Jadi semua nitip barang, nitip uang sama Rasulullah. Dan itu tugas Ali, mengembalikan semua barang setelah dipukulin seperti itu. Ya, kita tahu bahwa kemudian memang Rasulullah walaupun tidak punya anak laki karena Qasim, Abdullah, Ibrahim semua anak lakinya beliau wafat dalam usia 2 anaknya Ibu Khadijah, 1 anaknya Maria Al-Qibtiyah wafat dalam usia yang masih kecil ya, masih kecil. Sehingga Rasul tidak punya anak lelaki. Nah itulah asbabun nuzulnya surat Al-Kautsar ketika mereka mengata-ngatai Rasulullah ini bahwa agama ini akan punah selesai. Kenapa dia nggak punya pewaris, dia nggak punya anak laki kayak kerajaan gitu. Dia pikir nggak ada putra mahkota gitu. Tapi ternyata Islam sampai sekarang ya. Jadi Masya Allah kita lihat Ali bin Abi Thalib memang digembleng langsung oleh Rasulullah. Allah mendidik Rasulullah langsung. Ya, Rasulullah mendidik Ali bin Abi Thalib langsung. Ya, padahal bapaknya Abu Thalib ya tidak masuk Islam ya. Kita lihat yang berikutnya juga Mus'ab bin Umair. Ini orang yang dibilang ganteng dan mirip Rasulullah. Jadi yang mirip Rasulullah itu Mus'ab bin Umair sama Ja'far bin Abi Thalib. Sehingga ketika perang Uhud, Mus'ab ini syahid, gempar. Semua melihat itu Rasulullah yang wafat. Jadi yang sebagian mengatakan mundur, buat apalah kita berperang? Ya, Rasulullah sudah wafat. Sebagian lagi yang memilih bertahan, termasuk Nusaibah binti Ka'ab, seorang perempuan berani. Justru buat apa lagi kita hidup kalau sudah tidak ada lagi Rasulullah, ya. Jadi malah all out gitu berperang. Jadi Mus'ab ini sahabat yang luar biasa, ya beliau dari keluarga kaya, jadi masuk Islam itu juga menggemparkan keluarganya. Beliau juga pemuda yang tampan, ya, dan dia rela meninggalkan semuanya itu ya untuk masuk Islam. Dan kita tahu bagaimana beliau menjadi duta pertama juga Rasulullah selain Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau ke Yasrib. Jadi menyiapkan conditioning untuk nantinya kedatangan Rasulullah pada saat hijrah. Dan beliau wafat ya syahid dalam usia yang juga muda gitu, 40 tahun. Ya, 40 tahun beliau sudah menjadi seorang syuhada ya, syahid. Mus'ab bin Umair. Ini kita lihat bahwa Mus'ab bin Umair itu yang mau berdakwah sehingga menghasilkan sahabat-sahabat Ansor, Sa'ad bin Ubadah, ya, Sa'ad bin Mu'az itu adalah hasil didikan Mus'ab bin Umair ya. Dan kita tahu bagaimana juga masuk Islamnya Ammar bin Jamuh. Itu peran pentingnya Mus'ab bin Umair ini. Ya, Mus'ab bin Umair mengerjai tanda kutip bersama murid-murid ngajinya lah ya. Jadi Amr bin Jamuh ini menyembah Manat gitu, Tuhan Manat. Jadi ada Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal gitu. Nah, ini dia Manat. Manat tuh banyak gitu. Jadi banyak penyembah Manat gitu. Nah, salah satunya Amr bin Jamuh. Nah, pada saat pulang pengajian malam mereka sudah memang sengaja gitu akan menyemplungkan Tuhan Manatnya Amr bin Jamuh ya ke kalau bahasa Betawi sekarang ke jamban gitu. Nah besoknya pada saat pagi-pagi dia mau menyembah Tuhan Manat, dia cari-cari kemana ini, kok nggak ada di puranya lah kalau sekarang. Dicari-cari, oh ternyata ada di jamban, dimandikan air kembang lah istilahnya, dikasih wangi-wangian lagi, taruh lagi, dia minta maaf sama Tuhannya karena tidak bisa menjaga dengan baik. Besoknya dicemplungin lagi, pas kali ketiga Amr bin Jamuh mulai mikir, kok saya capek yang ngeladenin Tuhan saya. Akhirnya dia marah sama Tuhannya. Kamu tuh nggak bisa menjaga diri kamu sendiri, mempertahankan
Di situ proses awal hidayah dia, ya. Masya Allah, hebat ya. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini panglima Islam termuda. Dia anaknya Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa adalah anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu kemudian menjadi satu peraturan tentang adopsi. Tidak boleh menghilangkan nasab. Tetap aja Zaid itu anaknya Harisa gitu ya. Dan bukan Zaid bin Muhammad. Jadi sampai teguran Allah itu masuk dalam Al-Quran. Karena saking Rasulullah sayang sekali. Dan Usama bin Zaid mengatakan, aku tidak dibedakan dengan cucu-cucu Rasulullah yang lain. Maksudnya dengan Hasan, dengan Hussein gitu ya. Saking Rasulullah itu menyayangi Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah itu tadinya adalah ya mantan budak ya. Ibu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, tapi Rasul kelihatan sayang sekali karena beliau nggak punya anak laki juga ya. Jadi kayak Rasul mau merawatnya, mengasuhnya. Dan Ibu Khadijah ya pasti isar, mementingkan orang lain dalam ini apalagi suami tercinta, sehingga dia berikan kepada Rasulullah. Dan sejak saat itu selalu ikut Rasulullah Zaid bin Harithah ini ya. Dan kita tahu bahwa beliau adalah salah satu perawi nomor 1 terbanyak adalah Zaid bin Harithah ya. Kemudian yang berikutnya ada Abdullah ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga Ibu Aisyah ya. Yang pertama tuh Zaid bin Harithah ya. Allahu Akbar, maaf, Abu Hurairah. Tapi beliau nomor 1 Abu Hurairah. Beliau salah satu termasuk yang terbanyak tapi nggak masuk top 3 ya. Sejarah Islam mencatat kemudian bahwa putranya orang yang bahkan lebih hebat lagi dari ayahnya, Usama bin Zaid. Dia panglima perang termuda gitu, 18 tahun. Oke, di masa berikutnya ada Mehmet Al-Fatih atau Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Bizantium, Romawi Timur yang sekarang menjadi Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul gitu ya. Tapi pada masa awal Usama bin Zaid, dan waktu itu sempat terjadi katakanlah sedikit kegoncangan, kegelisahan. Kenapa? Masih ada sahabat utama Umar bin Khattab gitu ya. Masih ada sahabat yang lebih juga Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus anak tanda kutip yang masih hijau ini untuk memimpin perang Mu'tah 2 melawan Romawi? Kata Rasulullah, sebagaimana ayahnya, sampai Rasulullah waktu itu lagi sakit berat ya, sakit keras gitu, dan menjelang wafatnya, sampai harus memberikan penjelasan gitu ke masjid. Ayahnya mampu memimpin dalam perang Mu'tah 1, seperti itulah Usama mampu juga seperti ayahnya menjadi panglima perang. Jadi perang Mu'tah 1 itu kan pahlawannya diantaranya adalah Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah gitu ya. 3 sahabat utama yang perang Mu'tah 1. Dan ini perang Mu'tah 2 gitu, melawan Romawi gitu, superpower pada saat itu. Selain di sebelah sana, di sebelah utara Jazirah Arab adalah superpower Romawi, sebelah selatan Jazirah Arab adalah Persia gitu ya. Nah, sehingga kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, aku mendengar ya istilahnya mungkin rumor, kasakusuk gitu ya, pembicaraan kalian mengenai pengangkatan Usama. Artinya ada keraguan, ada kekecewaan. Demi Allah, seandainya kalian menyaksikan kepemimpinannya, berarti kalian menyaksikan juga kepemimpinan ayahnya yang sudah syahid ya, Zaid bin Harithah. Demi Allah, Zaid sangat sangat pantas untuk memegang pimpinan, begitu pula dengan putranya. Dan kemudian semuanya ya tentu saja taat kemudian kepada Rasulullah SAW. Yang figur perempuan perlu kita juga, Aisyah ini menjadi sumber fitnah juga terhadap diri Rasulullah, bahwa Rasulullah itu seorang pedofilis gitu. Rasulullah kenapa menikah dengan gadis kecil dan seterusnya ya. Yang harus kita lihat bahwa siapa ya, ada sahabat yang menjadi kakek di umur 20 tahunan. 20 tahunan sudah menjadi kakek. Jadi dulu di masa itu memang usia menikah tuh sangat dini gitu. Karena kematangannya berbeda gitu. Kematangan physically dan juga ya spiritual, psychologically-nya juga beda gitu ya. Nah, jadi artinya Ummul Mukminin Aisyah pada saat menikah dengan Rasulullah 9 tahun, ada yang mengatakan juga 11 tahun, Rasul mencampuri 13 tahun. Itu ada fase yang memang belum balik ya, belum balik, sehingga beliau masih tinggal sama ayahnya dulu sampai waktu hijrah itu ya, Rasulullah kan mau berunding dengan Abu Bakar. Siapa yang ada di rumah ini? Cuma keluargamu.
Maksudnya cuma keluargamu ya artinya Aisyah di situ. Selain juga ada Asma dan seterusnya. Jadi Rasul kan datang nih dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar. Di situ ada Aisyah gitu. Jadi itu jelas lah clear ya. Pasti ada blessing yang luar biasa karena Aisyah ini sangat-sangat cerdas dan dia menyerap semua ilmu seperti spon gitu, menyerap air gitu semua sehingga beliau dikatakan menjadi ulama juga buat para sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah dan beliau mengajari mereka dari balik tabir gitu ya. Dan kata Urwa bin Zubair, gak ada orang selain beliau itu yang ahli dalam beberapa bidang sekaligus katanya. Bifikihin ilmu agama, bisyirin ilmu sastra, bitibin ilmu kedokteran dan seterusnya ya. Jadi dari 700 perawi muslimah ya number one-nya Aisyah binti Abu Bakar. Kalau dari laki perempuan diacak dia nomor 3 gitu ya. Beliau sosok yang sangat cerdas. Nah, kita nggak mungkin juga bisa mendapatkan hadis-hadis yang detail gitu tentang haid ya, tentang bagaimana fikih terkait dengan kerumah tanggaan kalau bukan Ummul Mukminin Aisyah yang meriwayatkan. Nggak mungkin Abu Hurairah meriwayatkan hal-hal yang sangat detail ya, bagaimana Rasulullah meletakkan kepala apa istilahnya kepalanya di pangkuan Rasulullah pada saat Aisyah dalam keadaan haid gitu kan mau menjelaskan tentang fikih yang terkait toharoh ya pada saat Aisyah haid bagaimana, Masya Allah. Fatimah binti Muhammad ya radhiyallahu anha. Ini juga perempuan yang luar biasa. Kalau Fatimah itu bisa dikatakan Rasul menempanya itu mungkin kalau bahasa kita sekarang terlalu keras gitu, sangat keras ya. Karena kehidupan itu keras gitu. Tapi beliau mengatakan ketika pada saat ibunya menangisi beliau, Ibu Khadijah menangisi Fatimah pada masa pemboikotan, Fatimah 5 tahun kering, kurus kering gitu benar-benar ya lapar dan seterusnya sehingga Ibu Khadijah mengatakan kasihan putriku sekecil ini kamu sudah menderita. Maka kemudian Fatimah berkata kepada ibunya, ya jangan jangan takut ibu gitu ya. Cobaan yang lebih berat dari ini pun aku sanggup. Tapi dia bukannya bicara besar, dia untuk menekankan pada ibunya, menenangkan pada ibunya bahwa ini tidak apa-apa gitu. Istilahnya bahwa di depan nanti akan ada cobaan-cobaan yang lebih besar lagi karena dia tahu dia putri nabi gitu dan bukan putri raja. Ya, dan sejarahnya Nabi itu diuji dengan berbagai cobaan yang waktu itu Waraqah bin Naufal sudah bilang kepada Ibu Khadijah gitu ya, saudaranya, bahwa dia akan diusir, dia entah apakah masih hidup ketika dia diusir dari kaumnya. Jadi sampai sudah ada ya bukan forecasting karena ada dalam Taurat dan Injil kayak gitu ya. Nah, kemudian juga kita tahu ketika Rasulullah suatu saat sholat di depan Ka'bah dan Uqbah bin Abi Mu'id melempari kotoran di punggungnya Nabi ya. Ya Zaid bin Harithah sahabat Nabi itu nggak ada yang berani jadi akhirnya mereka lari-lari cari Fatimah. Fatimah ayahmu ini langsung Fatimah datang dan mengusir ya Uqbah bin Abi Mu'id itu ya dan kemudian dia menangis sambil membersihkan punggung ayahnya dan ayahnya mengatakan la tabki innallaha hafizu abaki. Jangan menangis nak. Allah sungguhnya bersamamu. Jadi kita lihat bahkan dalam hadis Rasulullah pemuka perempuan ahli surga itu udah 4 gitu. Istilahnya perempuan terbaik sepanjang masa gitu ya dikatakan dalam tafsir. Itu ada 4. Maryam binti Imran, ibunya Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Dan kemudian Fatimah binti Rasulullah SAW, ibu Khadijah binti Khuwailid, ibunya Fatimah dan Asiyah ya binti Muzahim ya istri Firaun. Jadi Fatimah menjadi salah satu the best woman in the world ya. Fit dunia wal akhirah karena pemuka surga ya. Asma binti Abu Bakar. Ini saya 3 laki 3 perempuan saya ambil contoh ya. Ini juga hebat sekali saudaranya Aisyah dari lain ibu. Ibunya namanya Kutailah binti Abdul Uzza ya. Tidak masuk Islam tapi suatu saat dia datang ke rumah Asma. Asma tidak mau menemui dan ditegur oleh Rasulullah. Tetap saja gitu. Kita tahu juga kisah saat Nabi Waqqas kan ketika dia istilahnya disuruh keluar dari Islam dia tetap bertahan di Quran surat
surat Luqman ayat 14 sama 15 itu kan. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayk ilayal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi jika disuruh mengerjakan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu atasnya, jadi terhadap hal selain Islam, jangan ikuti mereka, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli mereka di dunia dengan ma'ruf. Jadi Rasulullah menegur Asma untuk mau menerima ibunya, walaupun ibunya non muslim ya. Nah, Asma ini perempuan yang hebat ya, yang kalau kata Urwah bin Zubair, dua orang ini sangat pemurah. Cuma beda aja ini katanya. Kalau ibuku Asma gitu ya, dia tidak pernah ada yang berlebih di rumah, pasti dia sudah berikan pada orang. Kalau bibiku Aisyah mengumpulkan dulu sehingga lebih banyak jumlahnya dan baru diberikan kepada orang. Jadi cuma beda metode aja, tapi sama-sama pemurah. Ya, jadi Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, semua itu adalah anaknya Asma binti Abu Bakar dari Zubair bin Awam, seorang yang syahid. Abdullah bin Zubair pun syahid gitu ya. Dan Aisyah ikut merawat sehingga dia dipanggil juga Ibu Aisyah gitu oleh Urwah bin Zubair ya. Dan kita lihat Zubair bin Awam ini adalah putranya Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah yang sangat gagah berani pada saat perang Ahzab. Ada orang Yahudi yang memata-matai kemnya perempuan dan anak-anak dan lansia, ya langsung ditebas lehernya, ya kepalanya, jadi ditebas lehernya sehingga kepalanya jatuh gelundung itu ke bawah. Maka Yahudi mengatakan bahaya, bahaya, pengamanan ketat gitu. Jadinya orang Yahudinya nggak mengacak-acak tempatnya, kemnya para perempuan dan para lansia dan anak-anak ini. Itu Ibu Sofia. Dia juga yang mengajari Zubair bin Awam berkuda, menggunakan berbagai senjata. Itu bibinya Rasulullah. Yang tidak menangis ya ketika Hamzah bin Abdul Muthalib syahid gitu. Ya sedih dia, tapi dia begitu tegarnya itu ya Bu Sofia. Dan ternyata Asma meniru tegarnya Sofia binti Abu Muthalib ketika putranya juga kita lihat syahid. Saudara laki-lakinya Hamzah syahid. Maka ketika Asma Abdullah bin Zubair menangis ke ibunya gitu, ibu gitu kan dia akan ini berperang. Ya kata ibunya, jangan menangis, kamu pakai saja celana dalam yang rangkap lah, celana banyak supaya kalau kamu syahid, kamu tidak terbuka auratnya. Dan memang syahid ya. Jadi begitu tegarnya Asma binti Abu Bakar ini ya, dan beliau juga berperan penting pada saat hijrah Rasulullah sehingga digelari Zatin Nitaqain. Dia lagi hamil Abdullah bin Zubair tapi harus naik Gua Sur membawa makanan untuk Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam sehingga kirbah tempat minuman itu dia bagi dua ya maksudnya ikat pinggang untuk menyanggap perutnya itu dia belah jadi dua untuk mengikat makanan dan mengikat bekal air ya. Sekarang kita lihat, oke kita udah lihat nih contoh yang hebat, 3 laki-laki hebat, pemuda-pemuda hebat di masa Rasulullah, dan 3 perempuan hebat di masa Rasulullah. Terus bagaimana nih kita untuk menghadirkan lagi figur-figur ini dan bukan generasi strawberry gitu ya, bukan yang tiba-tiba karena pressure entah apapun itu, tiba-tiba banyak yang mengalami mental illness ya, kesehatan mentalnya terganggu. Kemudian akhirnya berakibat pada tragedi ya. Tragedinya entah dia membunuh dirinya atau dia membunuh orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Makanya what's wrong with our society yang harus menjadi catatan besar bagi para guru gitu. Mungkin pertanyaannya juga kan, aina umi gitu, aina abi, aina ustazi gitu ya, ustazah menjadi sahabat remaja. Kita coba adalah mencoba menjadi sahabat mereka gitu. Menjadi sahabat mereka meniru bagaimana Rasulullah digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari golonganmu sendiri. Terasa amat berat baginya apa yang kamu derita. Dia amat menginginkan kebaikan bagimu. Terhadap mukmin ia santun lagi kasih sayang. Jadi kemampuan berempati Rasulullah luar biasa. Satu saat sahabat itu kelaparan ya.
Abu Hurairah. Dia Ahlus Suffah, dia tinggal di emperan Masjid Rasul. Makanya menjadi perawi hadis terbanyak ya. Dia melewat, Abu Bakar lewat. Dia berpura-pura bertanya soal agama. Sebenarnya tujuannya supaya diajak makan, sarapan gitu ya. Karena perutnya tuh benar-benar kalau orang Jawa bilang ngelempit gitu. Sampai ganjilnya pakai batu, pakai tali. Udah habis menjawab, Abu Bakar terburu-buru pergi. Ini adalah sahabat utama nih, kaliber Abu Bakar. Lewat Umar, pura-pura bertanya lagi. Abu Hurairah berharap bisa melihat wajahnya yang pucat itu. Tapi Umar pun terburu-buru, habis menjawab dia pergi. Dari jauh Rasulullah nampak. Sudah mendekat, belum buka mulut Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu lapar. Ayo ikut ke rumah. Ada yang memberiku susu. Panggil semua temanmu ahlu sufah. Kata Abu Hurairah, waduh, kalau semangkuk susu panggil semua teman ahlu sufah, apa saya masih akan kenyang? Ternyata semua kenyang. Dan semangkuk terakhir itu diminum Rasul baru habis gitu. Coba apa pelajaran kita lihat? Rasul cukup ngelihat wajahnya, ekspresi wajah, roman muka, gestur. Rasul sudah tahu orang ini lapar. Coba deh dikembangin, lihat temen lagi sedih, ya mungkin kita nggak perlu korek-korek lagi sedih kenapa sih. Ya kita kalau sesama jenis kita peluk, kita doakan ya seperti itu. Atau kita alih-alihkan kesedihannya. Kan saya pernah waktu saya takziah mau ikut menyolatkan jenazah, tapi kan ada karena hari Jumat khutbah dulu khotibnya. Jadi saya ikutin dengerin khutbahnya Pak Khotib ini salat Jumat. Dia bilang apa? Jangan sedih. Karena itu pintu masuknya syaitan. Bener loh, saya pernah takziah yang orang yang keluarga yang berduka itu kesurupan. Jadi pada saat dia sedih banget, kosong banget, setan masuk gitu. Jadi jangan sedih karena itu pintu masuknya syaitan gitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah berfirman seperti itu kan. Rasul dalam surat At-Taubah 40 bicara pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jadi jangan sedih. Nah, ternyata salah satu orang menghilangkan kesedihan itu adalah ya selain baca doa, bersangka baik sama Allah gitu, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tapi apa? Bertemu dengan teman yang baik gitu. Terus apa? Yang terakhir, poin terakhir saya sambil senyum-senyum, jalan-jalan kata ustadznya. Jalan-jalan tuh nggak harus mahal, mungkin jalan-jalan yang ini sambil ya naik sepeda atau apa, tapi sama temen kayak gitu. Jadi kadang kalau kita lihat teman kita sedih, sensitif lah kayak gitu ya, bahwa ada orang yang butuh gitu, temannya itu mensupport dia. Nah, sekarang cara untuk jadi sahabat anak. Ada yang kok nih anak murung, sedih gitu. Setiap kali baca doa Rabbi Firli, wali walidaya, saya mungkin pernah cerita kali ya, nggak mau ikut angkat tangan. Akhirnya gurunya konsultasi ke saya. Anak didik saya nggak mau doa orang tua. Saya bilang coba digali. Akhirnya pas digali, anak ini ayahnya wafat. Ibunya menikah lagi dengan suami barunya tapi nggak bawa anaknya. Ya nggak semua orang mau satu paket kayak gitu dengan anaknya. Akhirnya anaknya ditaruh di neneknya gitu. Jadi dia merasa sakit hati gitu. Ibu tidak sayang lagi sama aku. Karena mungkin ibunya masih terpaksa lihat sikon sebelum bisa ngajak anaknya ya. Jadi saya bilang aja coba ganti introduction-nya. Anak-anak, mari kita berdoa untuk orang-orang tercinta gitu. Masukkan Eyang Kung, Eyang Uti, ayah, ibu, paman, bibi, ya, om, tante. Dia mengangkat tangan anak itu. Kenapa? Ada Eyang Uti di situ, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus juga sensitif gitu ya, melibatkan diri kita dengan hidup mereka. Bukan sekedar jadi observer, pengamat, harusnya begini nih anak ya. Terus kita udah mengalokasikan waktu nggak untuk mereka, ngobrol dengan mereka ya. Saya ingat anak saya dulu TK pertama namanya TK Robi Rodia di Jalan Maun, Haji Maun, Kalibata Tengah kalau nggak salah ya. Itu di Jalan Raya Pasar Minggu ya. Gurunya yang sekarang jadi parenting ayah, Irwan Rinaldi. Itu memang orang sudah hebat dari anak saya yang sekarang udah punya anak 3 itu jadi murid TK-nya. Jadi ada anak yang badung banget anak laki-laki ya. Itu bisa jinak sama dia gitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia berteman caranya.
ngobrol berlama-lama. Padahal anak ini kerjanya nyambit apa, genteng, "Intifado!" gitu. Temennya disambit pakai batu teriak, "Intifado!" Tapi temennya yang kena batu ya. Nah, seterusnya. Jadi artinya ada orang yang guru yang bisa menjadi teman. Nah, ada guru Quran konsultasi ke saya, "Kok anak didik saya nggak mau ya belajar Quran, saya takut Ibu, sedih Bu, nanti kalau anak ini jadi nggak suka Quran karena saya." "Coba pelan-pelan," saya bilang gitu, berhubungan dengan orang tuanya. Ternyata akhirnya terbuka, anaknya cerita, "Aku nggak mau baca Quran karena gurunya serem." "Kenapa serem?" "Kacamatanya serem." Kacamatanya itu yang tebel, dia memang minusnya banyak banget. Akhirnya dia ambil uang tabungan dia membeli kacamata yang lebih modis, yang lensanya ditipiskan, jadi menjadi terlihat lebih cantik dan anaknya itu mau belajar. Cuma kadang-kadang anak ajaib juga, ada yang ngambek sekolah ini, "Kenapa?" "Ganti guru, gurunya jelek, nggak kayak ibu ini." Astagfirullah. Ya jadi kita mungkin, masalah cakep apa relatif, tapi to be mungkin a charming person, to be a nice person itu semua orang bisa gitu ya. Jadi intinya mungkin menyediakan waktu, lebih dekat dengan mereka ya, closeness gitu. Jadi ada kedekatan dengan mereka, kita sempetin untuk berdialog dengan mereka. Kita libatkan diri kita dengan hidup mereka, jangan jadi observer, "Ini kok nilainya begini ya? Kok nggak bagus ini kamu ya?" Itu anak-anak yang under pressure ya. Ada, murid ngaji saya dosen di kampus swasta ya, lalu dia cerita, "Mbak, murid saya ada yang istilahnya dia bilang, 'Mahasiswa saya ada yang percobaan bunuh diri 3 kali.' Ternyata dia gagal ujian skripsi itu mau bunuh diri lagi. Nah, psikiaternya menghubungi kampus. Kenapa psikiater menghubungi kampus? Merasa tidak ada akses ke orang tua. Anak ini juga berharap jangan sampaikan ke orang tuanya. Padahal menurut saya nggak boleh dirahasiain, ini anak udah percobaan bunuh diri 3 kali. Ternyata pas dia ini, akhirnya gurunya bikin nyaman, dia gagal kan ujian skripsi yang pertama, pas kedua berhasil. Terus gurunya itu, dosennya, "Mana? Kamu ditemani siapa?" "Mama." Pas ke depan, "Ibu selamat, anak ibu, lulus." Ibunya yang highty-mighty, yang buang muka, harusnya kan kalau semester lalu dia cum laude gitu. Nah itu tadi, nuntut aja, nggak tahu anaknya mau percobaan bunuh diri 3 kali. Ya untung bukan ibunya yang mau dibunuh sama dia. Itu kan juga mengerikan juga. Eee, emangnya kalau untuk cum laude itu harus 8 semester ya. Terus nilainya itu nggak boleh ada B, harus minimal A min, karena dia harus ada di atas 3,5 untuk cum laude. Ada yang standarnya malah 3,7 tergantung kampusnya. Itu berat banget. Emang 8 semester itu nggak ada sakitnya dia, nggak ada jatuh cinta dan patah hatinya dan seterusnya ya. Saya pernah nih, ngelihat anak saya tiba, "Ibu aku nggak mau masuk kelas, karena hari ini bahasa Inggris." SD nih pernah, kelas 2, kelas 3. "Oke, nggak apa-apa Nak," ya. Terus saya minta izin, "Ibu boleh saya sit in?" Ya karena saya suka ceramah di sekolah itu jadi dibolehin nih. Ternyata, oh pelajaran memang membosankan cara ibu itu ngajarin. Ya saya imbangin, di rumah saya ajarin bahasa Inggrisnya. Akhirnya dia ikut lomba bahasa Inggris oleh LIA, Lembaga Indonesia Lembaga Persahabatan Indonesia Amerika untuk bahasa Inggris. Ya kayak IF, LIA, seperti itu. Ada juga yang nggak mau Quran. Kenapa? Oh dibanding-bandingin sama temennya. Jadi kadang-kadang guru juga perlu dibantu sama orang tua yang paham. Bukan diintervensi, bukan diajarin secara halus. Ya udah memang mungkin saya nggak ngajarin ibu gurunya, "Coba dong tolong lebih menarik." Enggak, saya ajarin aja di rumah dengan cara yang menarik. Jadi anak ini bisa mengikuti yang di sekolah, ya. 3, jangan tunggu ada figur saingan bagi remaja yang lebih dekat dan didengar olehnya. Ini yang bahaya nih, ya. Ada satu kejadian seorang ibu sekolah Islam, anaknya sekolah Islam SMP. Ibunya dia datang menangis-nangis ke saya karena dia pernah ngaji lah ya. Dia bilang, "Mbak, anak saya umur 14 tahun gini 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 gini." Pokoknya istilahnya kayak udah ngabur dari rumah, terus tinggal sama pacarnya gitu ya, pergi sama pacarnya. Segala macam. "Ya udahlah Mbak," saya bilang gini, "nikahkan." Saya bilang gitu aja. Mungkin ini kembali ke zaman dulu ada anak yang harus menikah umur 15 tahun atau ini, tapi supaya dia tidak zina, tidak kumpul kebo dan seterusnya. Tambah nangis dia, tambah terguguk nangis kenapa? Masalahnya Mbak, pacarnya perempuan juga. Astagfirullah. Jadi bermula, sekolah Islam ini ketat
memberlakukan guru olahraga laki ya untuk laki, guru olahraga perempuan ya untuk perempuan. Nah, berarti mereka itu outsourcing. Kalau guru kan ada proses seleksi masuknya, kualifikasinya jelas. Beda kan dengan yang guru bantu yang outsourcing yang mungkin baru sementara waktu kenal. Nah, guru ini taekwondo, ini guru taekwondo perempuan yang kayak bukan guru tetapnya olahraga gitu. Dan ternyata dia memang predator, ya, lesbi yang predator. Jadi mendekati orang tuanya tuh nangis ke saya, pantesan dia sering nginep, katanya gini. Sering nginep dan saya tidak curiga, walaupun kok gurunya nginep ya kok segitu dekatnya ya guru guru taekwondonya ini dengan anak saya sampai nginep-nginep gitu. Ya tapi kemudian dia nggak curiga, cuman pagi-pagi kadang-kadang dia curiga. Ya di kamarnya itu yang berantakannya super kasur ini ya musibah. Intinya anak itu udah sampai dilaporkan ke KPAI segala macem. Dia tidak mau balik ke rumah. Akhirnya seperti anak hilang. Udah upaya segala macam ya. Nah itu. Jadi jangan menunggu figur saingan, mungkin dia sok-sok tampil karena kebetulan ibunya galak nih. Ini saya kan pada nggak kenal ya, saya nggak nyebut nama ya. Jadi ibunya kebetulan memang entah dari sukunya atau apa, itu juga stereotyping yang saya nggak suka. Tapi saya tahu ibunya. Jadi perfeksionis ini. Nah tiba-tiba ada sosok kakak gitulah ya, guru taekwondo yang manis mau mendengarkan dia, yang ini ujung-ujungnya predator ya. Yang keempat, menemani dan jangan memusuhi gitu. Dan bukan memusuhi. Karena ujungnya kalau kita akhirnya musuhan terus sama anak, ujungnya dia cari figur saingan. Terus kalau figur saingannya predator ya. Saya pernah ada mahasiswa saya, "Ibu, aku udah nggak virgin." Dia curhat ke saya. Ya mungkin kalau dia curhat ke ibunya mungkin shock, ya gubrak ya seperti itu. Ya kemudian tapi aku ingin insaf Ibu. Dia waktu itu dia pakai jilbab. Tapi ini mantanku Bu. Jadi mereka itu kayak having sex regularly just for having fun untuk ngisi masa lowong itu. Mereka belum nikah, belum boleh nikah tapi sudah punya kebutuhan seksual yang rutin. Jadi akhirnya dia merasa kok saya jadi objek seks aja ya kayak gitu. Dia memutuskan untuk berhenti ya, tetapi kemudian diteror. Kamu tuh nothing, kamu tuh muna gitu. Kamu tuh bukan kotor. Apa yang kamu pura-pura pakai jilbab dan seterusnya. Alhamdulillah saya semangatin dia untuk cari perlindungan pada kakaknya ini, ganti nomor HP dan seterusnya. Sampai dia lulus dan selamat lah. Tapi kejadian di Jogja masuk koran Bernas. Anak perempuan yang pengen berhenti juga dari tadi hubungan seks yang di luar nikah yang regularly gitu ya. Kata pacarnya, "Oke, kita putus, tapi kita ketemuan. Kita putus baik-baik di tempat biasa," dia bilang. "Nanti dijemput." Ternyata yang jemput anak laki-laki lain 2. Iya, dia sebutin nama cowoknya itu. Dia nunggu di kafe, kita yang jemput. Ternyata dibawa ke rumah kosong dan diperkosa bergiliran oleh 2 laki-laki itu. Jadi gue nggak dapat, lo gue rusak kayak gitu loh. Jadi mereka memang itu istilahnya banyak orang yang nggak bertanggung jawab, yang ingin istilahnya memanfaatkan situasi di mana anak-anak ini nggak ada perlindungan gitu dari orang tuanya dan seterusnya ya, karena mungkin takut ya. Oke, melindungi bukan berarti overprotective gitu ya. Juga bukan mengurung atau mengekang, tapi juga melindungi. Ini ada kisah beneran kayaknya antara apa ya, antara pengen bikin ketawa sama bikin sedih, ngeri. Ada seorang ibu yang sangat melihara ayam ya. Jadi kandang ayamnya itu banyak, bagus, rapi. Dia selalu bersihkan dan menghasilkan ayam-ayamnya itu. Kalau maghrib dipanggilin ayam itu masuk satu-satu ke kandang. Nah tadi dia khilaf, ada yang nggak panggil pulang anaknya. Jadi kita nentuin nggak rules dalam rumah gitu. Jam berapa anak itu masih dianggap wajar untuk pulang ke rumah kayak gitu. Makanya anak kos-kosan tuh kadang-kadang ngerinya adalah nggak terkontrol. Karena nggak ada ibunya. Dia bisa pulang tengah malam. Seperti anak mahasiswa saya bilang, "Ibu, aku peminum. Tapi aku pengen tobat Ibu.
pelajaran ibu tadi membuat aku berpikir. Dia bilang, saya jadi dosen agama Islam di FEUI 7 tahun ya. Nah, kemudian akhirnya dia berusaha untuk obat. Pas saya pergi haji, dia cuman doanya, ibu doakan aku jadi anak yang baik. Yang lain doanya tentang karir, jodoh ya. Jadi artinya banyak orang yang pengen gitu, jadi orang baik, tapi butuh support karena istilahnya external environment-nya ini menjadi lebih dangerous, more dangerous gitu ya. Zaman dulu anak kecil foto tengkurap telanjang taruh di ruang tamu bayi. Sekarang pedofilis di mana-mana, predator di mana-mana. Gak bisa anak kecil dulu main di luar rumah nggak pakai baju, ganti baju lari-lari, ibunya teriak-teriak pakai baju dulu. Sekarang bahaya karena website porno pedofilis itu terbanyak terbesar tuh Rusia, kedua Indonesia. Jadi foto anak-anak kita itu dijadikan objek apa ya istilahnya stimulus seksual buat para pedofilis. Mengerikan ya. Jadi artinya melindungi. Oke, melindungi. Tapi bukan berarti kemudian kita mengurung atau mengekang. Kenapa? Karena yang terjadi kemudian pemberontakan gitu. Pemberontakan. Jadi anak-anak yang merasa dikekang pas pesantren, pas keluar ada yang kemudian jadinya malah ajaib gitu. Ya, itu juga harus hati-hati. Enggak usah jauh ini di anak FISIP UI. Mahasiswa-mahasiswa. Jadi dia kemudian begitu bersentuhan dengan Emil Durkheim, Sigmund Freud, psikologi ya, Max Weber, Karl Marx ya dan segala macam. Tak, itu notabene ilmuwan-ilmuwan Yahudi semua tuh. Tak, tiba-tiba memilih soal kebebasan pilihan ya. Life is about choices segala macam. Kepada sholat. Padahal dia pesantren ya. Tadinya jebolan pesantren. Ya mereka mengatakan bahwa sebelumnya mereka sangat dikekang. Ini berarti beribadah yang penuh dengan paksaan. Makanya beragama itu juga harus dengan penuh kesadaran. Kita harus sabar. Anak saya kelas 3 SD, ibu kenapa kita harus sholat terus? 5 waktu lagi saya terangin Allah beri kamu ini berbagai karunia. Allah cuma pengen kita terima kasih sama Allah dan terima kasihnya itu dalam bentuk sholat nak gitu. Oh tuh kita lagi terima kasih sama Allah. Jadi kadang-kadang dia tahu perlu makosid syar'inya. Filosofi syariat itu apa? Ibu, Allah tuh menolong kita pada saat proses atau pada saat hasil. Ya Allah menolong kita pada saat proses dan pada saat hasil. Tapi yang terjadi pada aku beda Ibu. Aku merasa pada saat proses aku bisa ngerjain ujian. Ini anak UNER nih, anak saya udah lulus. Tapi pada saat hasilnya kok tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Ya, ya kan anak ada dia loh gitu. Wah, cucu saya waktu itu sekarang udah teenagers waktu ikut ayah ibunya ke Inggris ya. Dia umur 7 tahun. Grossmutti, nenek dalam bahasa Jerman, terangkan ke aku tentang Nabi Isa, karena di sana lagi Desember gitu ya, baby Jesus was born dan seterusnya. Terangkan tentang Nabi Isa ke aku, dia bilang. Saya bilang gini, Haifa, Allah Maha Kuasa, Maha berkehendak dan Allah Maha berkehendak dan Allah Maha Kuasa. Allah mampu bahkan menciptakan Nabi Adam without mommy, without daddy gitu. Maka Allah pun mampu dan berkuasa dan mau menciptakan Nabi Isa tanpa seorang daddy, tanpa seorang ayah. Oh, itu maunya Allah. Ya udah gitu. Nah, ya. Suatu saat juga dia dari umur 4 tahun udah bisa baca. Jadi dia udah baca ensiklopedia Rasulullah yang saya belikan. Ya, saya belikan buku-buku buat cucu saya. Terus Muti, aku cinta sama Rasulullah karena Rasulullah cinta sama anak-anak. Aku cinta sama Rasulullah karena Rasulullah cinta sama hewan-hewan, binatang-binatang. Tapi kenapa dia tidak mau menampakkan wajahnya? Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tidak ada sampai halaman terakhir fotonya kayak gitu, gambarnya. Dan Momi tidak bisa menjawab, dia bilang. Jadi Mominya nggak bisa jawab. Saya bilang, Bismillah, tuh ya. Haifa, Allah menghendaki, ya, insya Allah. Kalau kita baik, kita akan berjumpa dengan Rasulullah di surga. Dan jadinya
surprise kita akan lihat langsung nanti di surga. Mommy, kita akan lihat nanti di surga. Lihat Rasulullah. Jadi kita nggak bisa bilang nanti oh, khawatir kemusyrikan kalau ada fotonya kan Nabi Isa. Nggak bisa kita bilang Allah ingin kita surprise melihat Rasul langsung di surga. Kadang-kadang memang apa ya, menjadi guru, menjadi ibu itu perlu inspirasi, hidayah, petunjuk dari Allah. Kita bukan orang pinter ya, tapi cuma orang yang diberi hidayah untuk bisa mendidik gitu ya. Oke, 6 berdialog dan bukan monolog. Jadi mau diajak ini jangan tanya-tanya soal agama yang berat-berat. Wah, tetap aja bertanya-tanya mereka terus ya. 7, bersedia mendengarkan dengan aktif. Jadi kalau mulai nanya jangan langsung dipotong. Iya udah. Ibu udah tahu. Tuh. Bapak udah tahu ya, gitu. Ibu guru udah tahu, bapak guru udah tahu. Tapi jangan dipotong, biarkan dia menyelesaikan dulu gitu, ceritanya gitu ya. Yang kadang-kadang bercerita itu kalau dipotong, jadi waktu itu anak saya yang SMP cerita tentang surprise dia buat guru. Ya sekarang dia udah bontot ini udah lulus sarjana, tapi waktu SMP dia cerita, "Ibu, kami mengumpulkan uang. Kami mengumpulkan uang untuk beli sepeda buat bapak guru." Di sekolah IT ini benar ya. Mmm, sepedanya dia sudah nggak bagus Ibu gitu. Jadi kita patungan dari orang tua kita gitu. Kita belikan sepeda yang bagus banget katanya. Nah terus dia cerita lagi, "Terus gimana? Iya bapak guru sebutin namanya, datang dari kejauhan, dia letakkan, dia parkir, sepedanya ya di tempat biasa. Padahal di tempat sebelahnya kami sudah belikan yang baru. Terus setelah bapak itu parkir, kita ambil sepeda lamanya. Bapak ganti yang ini. Jadi kita suruh dengerin detik-detik surprise kayak gitu loh. Kalau ini kan udah ceritanya gimana tuh depan gurunya udah dapat. Senang nggak gurunya? Gitu. Kita karena maunya karena sibuk, kita maunya endingnya gimana gitu. Endingnya gimana gitu. Padahal si anak tuh pengen menceritakan detik-detik surprise terjadi ketika sepeda baru itu berdampingan dengan sepeda lama. Masya Allah, begitu sibuknya kita sampai seolah tidak ada waktu untuk mendengar cerita anak ya. 8, bersikap tegas namun bukan kasar ya. Kadang-kadang ada anak, "Ayo sholat sayang, sholat." Tar dulu Bu, tanggung, deadline. Oke, kerjaan kamu ada deadline, sholat maghrib ada deadline-nya, sholat, kayak gitu. Jadi ada fase-fase di mana kita harus tegas. Kadang-kadang ketidaktegasan orang tua itu tidak ada rules, jadi membuat anak yang waktu itu ada yang curhat ke saya waktu saya mengisi di SMA Islam di Bekasi, "Ibu aku mau curhat sama Ibu," temanya cerdas menggunakan gadget. "Ibu, orang tuaku memberi kebebasan sepenuhnya padaku dan aku tersesat. Aku menjadi gay, Ibu. Aku tersesat di website porn gay." Ya, website porno buat para gay, ya. Akhirnya saya rujuk ke psikiater dan dia terus berobat. Oke, memberi kebebasan yang proporsional. Jadi bukannya diberi kebebasan sepenuhnya, merasa modern, ya tadi, pulang malam dibiarin, kemudian tadi pokoknya kebebasan deh gitu, ya karena pengen jadi orang tua yang favorit, ya. Tapi kemudian akhirnya tidak proporsional. Anak itu menjadi tersesat tadi ya, lalu menyampaikan pesan dan harapan kita secara jujur dan tulus ya. Misalnya, "Ibu kecewa, Umi kecewa, Mama kecewa deh Nak, kamu tadi sholatnya seperti ini. Satu sholat yang lewat tuh Nak tak tergantikan Nak," seperti itu ya. Yang terakhir bersedia memaafkan, jadi harus menjadi orang tua yang pemaaf, jangan diungkit-ungkit. "Kenapa sih Bu diungkit-ungkit mulu yang dulu?" Gitu, kadang-kadang kita suka penyakitnya mengungkit-ungkit. "Dulu tuh kamu tuh udah begitu, sekarang kok lagi?" Gitu, jadi ungkit yang sekarang. Dan bersedia juga minta maaf kalau ternyata kita nih lihat anak bertengkar, yang satu provokator, satu agresor, ya. Yang satu ngusilin kakaknya, ngambil ini nih, tapi yang kita lihat adegan kakak mukul adik. Langsung kemarahan kita berlebihan hanya pada kakak. Padahal si kakaknya jadi frustrasi, adik memprovokasi, gitu. Menuju generasi robbani, kita lihat
Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin 'aizzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan syai'un ukhar, the next generation, yang mereka terkategori Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai Allah. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, tapi tegas ini ya, bukan keras ya. Kerasnya bukan arti destruktif. Tegas terhadap orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan orang yang suka mencela. Ini punya adversity quotient yang baik. Itulah karunia Allah diberikan pada siapa yang dikehendaki. Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Oke, tambahan karakter mulia para nabi juga bisa menjadi inspirasi kita ketika Nabi Musa alaihissalam ya. Qalat berkata satu di antara kedua putri Nabi Allahumma shalli ala Syuaib. Qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu inna khairum man ista'jartal qawiyul amin. Nabi Syuaib mertuanya Nabi Musa ya. Satu putrinya di antara dua putri itu mengatakan, wahai ayah, jadikan ia penolong di rumah kita. Sungguhnya dia orang yang baik ya, dari segi kekuatan fisiknya dan amanah gitu ya. Kemudian sifat Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya, jadikan aku bendaharawan negeri, aku seorang yang hafiz ya, bisa menjaga ini, dan alim, berpengetahuan. Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Penyayang, faktor kelembutan hati. Kesimpulan kita, pelajaran kita selesai hari ini, Allah dan Rasulnya telah memberikan panduan yang sangat lengkap gimana mendidik anak dan remaja. Rasulullah adalah role model. Lalu ayat-ayat di Quran menguraikan bagaimana karakter para nabi, bagaimana karakter para sahabat dan sahabiah. Dalam Quran kita juga dapat arahan tentang bagaimana menempa dan mendidik untuk menghasilkan generasi robbani. Tinggal kita menggunakan metode yang tepat, bisa jadi case by case. Kenapa sih ada sekolah yang inklusi gitu? Kenapa ada anak-anak yang dengan disabilitas gitu ya, atau difabel, different abilities masuk dalam sebuah sekolah? Itu sebenarnya tujuannya adalah empati gitu. Empati dan kemudian membuat mereka bisa melihat realitas hidup ini. Insya Allah, bismillah, kita bisa mengantarkan mereka menjadi generasi robbani dan penjaga peradaban Islam, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair atas tausiah dari Ustazah. Sebelum kita ke tanya jawab dan resume, saya ingin menampilkan dulu top 5 ya, yang kemarin sudah menjawab di KAFI 1. Ini materinya Ustazah Sita. Wih, Masya Allah. Jadi selamat kepada Ustadz Jaya. Ustadznya juara nih, Ustadz nih, nggak boleh ikutan. Ustadz Jaya mesti nilainya paling besar nih. Terus kemudian ini Ibu Dokter Farida Farida, ya, keren. Ya, nanti akan dapat paket. Kalau tidak berkenan menerima, nanti akan diberikan pada yang di bawahnya. Urutan di bawah. Ini Ustadz Jaya ngalahin Ibu Dokter itu. Ya, sekilas bahwa yang terbaik untuk mengenalkan karakter dari para pemuda yang dulu dididik oleh Rasulullah adalah lewat orang tua ya, karena memang orang tua adalah yang terdekat dengan anak-anak kita. Mereka belum punya gambaran seperti apa sahabat Rasulullah. Tadi ada 6 ya yang dijadikan contoh, tapi lewat keseharian kita dari kedua orang tua. Nah, sayangnya banyak dari orang tua yang ini ya, memberi contoh buruk kepada anak-anaknya, sehingga apa yang disampaikan itu hanya tell ya, hanya menyampaikan, bukan show, bukan menunjukkan aku tuh sayang sama kamu gitu. Tapi cuma kata-kata, bukan berupa tindakan. Baik, silakan bagi teman-teman jika ingin bertanya,
Sharing. yang tidak ingin disebutkan eh, namanya Nama. bisa DM jika memang ada pertanyaan. Nggak harus tentang hal ini ya, bisa yang lain yang Ya harus kira-kira bertanya, sharing, sharing. iya. Pengalaman. Iya, Saya tertinggal. silakan. Ya, silakan. Mbak Ani, Bu Ya, Ani. oke, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bukan off cam karena pagi ini kurang sehat Gak kondisinya. apa-apa. Siapa Iya, Iya. kita? Syafaan aja. ya. Begini, Bu, saya ingin menanyakan kan anak saya kebetulan yang paling besar sekarang ini kan kelas 5. Kemudian Iya. mendengar kajian pada pagi hari ini, kita tuh sekarang di fase yang kalau dibilang mengerikan ya sangat mengerikan, meskipun sebenarnya hal-hal yang tadi Ibu sampaikan tuh mungkin terjadi bukan hanya sekarang, dulu pun juga mungkin terjadi, Ya. cuman sekarang kan era sosial media ya, jadi semuanya itu seolah Oke. terbongkar gitu kan. Nah, saya Ya. pun juga sekarang tuh masih sering melakukan diskusi nih dengan suami terkait bagaimana pendidikan anak-anak ke depannya gitu. Ya, ya. Seperti dulu dari awal pun kami sepakat bahwa mempersiapkan anak kami nanti kalau di pendidikan dasar kan kebetulan semuanya di sekolah Natur Islam ya, bersama dengan alhamdulillah sih di sekolah tuh memfasilitasi anak guru tuh dari usia 3 bulan sampai kelas 6 tuh bisa melekat ke kami. Jadi pemantauan itu bisa kalau dibilang 24 jam ya 24 jam, karena dari sekolah maupun sampai rumah tuh kami selalu bersama dengan anak-anak gitu. Nah, nanti untuk SMP-nya kan kami berniat untuk menitipkan anak tuh di pesantren gitu. Meskipun dari Ya. sekarang juga sudah mulai mencari-cari nih. Kemudian dengan fenomena yang tidak kalah mengerikannya ya Bu di pesantren. Ya. Meskipun nggak semuanya ya, kita nggak bisa Ya, ya. mengeneralisir Betul, gitu. betul. Betul. Nggak semua gitu. Lebih banyak yang nggak seperti itu sebenarnya. Tapi kan kekhawatiran itu tuh muncul. Bahkan dari sekarang pun mulai gamang nih nanti kira-kira tuh seperti apa gitu kan. Ya diberikan ketenangan, ya titipkan ke Allah gitu kan. Ya, Kita ya. baik ke teman-teman ngaji pun juga sama, saya sampaikan ya lagi-lagi saya hanya menitipkan ke Allah, cuma satu sisi ya nggak bisa begitu juga gitu kan. Maksudnya Betul, saya betul. pengen ingin sharing gitu bagaimana supaya kita tuh bisa mempersiapkan nih anak gitu ketika ya balik ya, jangan sampai berhadapan dengan kondisi seperti itu. Tapi apa sih Bu yang kita siapkan terkait Oke, bagaimana memilih oke. pesantren yang kemudian Ya. mempersiapkan anak dengan naudzubillah min dzalik, tapi anak tuh disiapkan dengan kondisi yang dia tuh Ya. punya perlindungan untuk dirinya gitu kan. Sehingga Oke, kita tuh merasa tenang gitu ketika nanti menyekolahkan anak di pesantren gitu. Itu oke. Bu, mohon Ya, jazakillah khair, Bu Ya. Ani, pertanyaannya bagus ya. Ini satu hal yang menjadi perhatian kita semua nih, insya Allah. Karena sebelumnya itu belum lama juga ada seorang pengurus pesantren yang akhirnya dia dikeluarkan, tidak dilibatkan lagi di pesantren karena dia apa ya? Dia mencermati dan memberikan warning tentang ada gejala LGBT di pesantren itu. Tapi istilahnya whistleblower-nya ini akhirnya dikeluarkan. Jadi bukannya diambil masukannya itu untuk perbaikan ya. Tapi tadi tidak semua pesantren pasti. Saya sering menganjurkan kepada ibu-ibu bapak yang minta saran, survei dulu. Detail. Saya pernah mengisi pengajian di pesantren Tahfizul Quran Bogor, perempuan semua. Ya, perempuan semua. Begitu masuk itu di ruangannya ustazahnya lewat itu lagu dangdutnya keras banget. Mungkin itu hal yang relatif ya, hal relatif, relatif. Saya nggak akan, kok bukan murotal gitu ya. Ini nih, tapi masuk. Tapi yang lebih mencengangkan adalah ketika saya mengisi tentang Hari Valentine, waktu itu Februari, itu anak-anak kan hafal setengah Quran, hafal seperempat Quran, hafal satu Quran. Saya cuma mengupas 1-2 ayat. Mereka tuh yang terbelalak gitu. Ibu gitu ya Bu, jadinya gitu ya Bu, gitu. Jadi artinya mereka menghafal, tapi tidak ada proses pemaknaan dan pemahaman. Habis itu saya mau buang air kecil, minta ke kamar mandi temani. Tunjukkan dong ibu kamar mandinya. Begitu saya ke kamar mandi, saya buka pintu, saya menjerit. Kenapa? Karena di depan toilet kecil-kecil itu ada keran-keran yang berderet-deret dan mereka tuh mandi bareng. Walaupun pakai kain basahan.
Tapi anak perempuan, gadis-gadis umur 14, 15 tahun lagi cantik-cantiknya lagi gitu ya, mandi seperti itu rawan sekali dan itu tidak sesuai dengan kaidah fikih terkait masalah seks ya dalam dalam Islam gitu. Ya, harus diberi masukan gitu, diberi masukan. Jadi kita yang harus survei. Anak saya pernah di pesantren yang dia akhirnya udah sekarang udah punya anak 2. Tapi pesantrennya akhirnya hanya setahun karena apa? Karena waktu itu pesantrennya masih baru, tempat buang air kecilnya itu jauh. Jadi dia cenderung menahan. Nah, akhirnya infeksi. Jadi akhirnya saya dokterin, saya menarik dia dari pesantren alasan kesehatan. Tadi masukin sekolah Islam juga. Jadi dia sekolah Islamnya ada yang boarding, ada yang enggak boarding, itu SDIT-nya, SMP IT-nya. Jadi saya masukkan yang tidak boarding karena dia infeksi, bukan alasan yang lain ya waktu itu. Jadi terus ada juga anak saya yang juga dari boarding juga setahun juga, tapi dia memang di kelasnya kelas 3. Itu satu, ada lagi yang boardingnya aneh juga anak saya ini. Baru 1 hari dia udah balik lagi. Jadi harus ada kemauan dari anak. Dia bilang sepatu dia ketinggalan. Sepatu dia ketinggalan, dia nggak mau lagi. Tapi believe it or not, anak yang tadi ngabur dari pesantren sehari itu tidak mau Ibu gitu ya. Itulah anak yang kemudian lama di Suriah, lama di ini dan akhirnya dia lulusan Usuluddin dari Yordan. Anak saya yang keempat. Jadi kita jangan melihat anak pada satu fase waktu. Kenapa kamu lari dari pesantren gitu ya? Ibu pengen kamu tuh disiplin, kamu tuh pengen kamu menghafal Quran dengan benar. Ternyata jalan hidup dia itu yang tidak ini. Dia mungkin melihat waktu itu melihat di sekolah Islam, kok ada temenku lihat bokep, aku nggak mau gitu. Jadi dia keluar. Ya. Nah, itu yang bukan di pesantren, yang sekolah Islam yang bisa pindahlah di pesantren. Pesantren baru sehari sudah pulang. Apa yang terjadi? Homeschooling. Saya yang lagi S3, lagi kuliah S3 tahun 2007. Saya 2007 jadi S3 tapi juga jadi guru SMP buat anak saya. Saya beli kurikulum ke Kak Seto, ini segala macam. Akhirnya dia lulus malah kurikulum 3 tahun dia selesaikan setahun dan lulus terbaik. Di Kak Seto akhirnya dia tadi kuliah di Yordan. Jadi saya cuma mau cerita ada fase saya diomongin sama orang, ibunya S3 anaknya mogok sekolah kayak gitu ya. Itu anaknya Bu Sita tuh yang gendut itu berhenti sekolah itu jadi omongan. Itu anaknya ustazah gitu mogok sekolah segala macam jadi omongan. Biarin aja. Kenapa? Yang menjalani hidup ini saya, dia mau teriak-teriak anak saya ini, saya melihat masa depan anak ini mungkin ini. Udah akhirnya dia, oh ternyata di Suriah. Tahu nggak pada saat bom meledak, sekarang nih ada kota yang dibebaskan nih, itu salah satu anak saya telepon anak perempuan saya yang dapat beasiswa di Korea, kapanpun konsul, "Ibu, aku ini temanku nih minta anterin ke gereja, jangan ikut," kayak gitu, bisa gitu. "Kita mau belajar bersama, dia mau mampir dulu," "Nggak usah, kamu tunggu di kampus," kayak gitu ya anak perempuan. Yang laki ini kok bom meledak dia saya telepon nggak bisa-bisa, nggak lama dia WA, "Ada apa Nyak?" gitu. "Aku lagi main futsal." "Ada bom Nak." "Bomnya jauh Ibu." Jadi kadang-kadang saya juga berpikir sama, di mana tempat yang aman untuk saya menitipkan anak ini ya Allah, kayak gitu loh. Kemudian juga pada saat anak saya Jogja UGM, gempa dahsyat saya lari ke sana, tidak ada, tempat kosnya hancur. Ternyata anak itu sudah berlari ke arah kan ini dari pantai ya, dia ke arah utara. Berlari semua teman-teman kosnya. Alhamdulillah selamat. Jadi sebenarnya judulnya memang tawakal itu penting. Manapun nggak ada tempat yang cukup Iya. aman untuk kita meletakkan anak kita. Oke di Jogja, Jogja deket aman, gempa gitu ya. Oke kemudian oke Suriah waktu itu lagi damai, aman, sentosa, maka saya membolehkan dia ikut budenya gitu. Budenya tinggal di Suriah lama dan anak saya itu waktu itu masih usia SMP, tak perang ya. Akhirnya dia pindah ke Yordan sampai selesai kuliah. Jadi kadang-kadang kita ya tadi anak saya berpencaran di muka bumi, ada yang di Malaysia, ada yang di ini. Tapi ya udah di mana-mana ada Allah gitu. Dan they have their own life gitu. Mereka akan menjalani hidupnya, kita harus percaya. Cuma tadi kita harus terlibat dalam hidup mereka. Jadi evaluasi dulu, survei dulu, benar nggak pesantren ini bagus, bagaimana nanti kamar mandinya bareng nggak, itu juga satu persoalan. Anak saya infeksi gara-gara tempat
buang air kecilnya cuma sedikit dan jauh dari kamar. Jadi ternyata karena infeksi saluran kemih. Ini nahan pipis nih kata dokter gitu ya. Nah, tapi ada yang lain persoalannya persoalan LGBT. Ibu istilahnya Ibu Eli Risman itu ya bukan hanya di pesantren itu di mana-mana juga terjadi kayak gitu ya. Kalau di Australia kan di biara-biara gitu, yang di tempat Kristen ya di tempat-tempat Kristen. Nah, kita harus membekali anak-anak kita itu untuk yang bisa defense gitu untuk diri mereka sendiri. Contoh ya, waktu saya ke Amerika 2006, saya mengisi muktamar, akhwat pesertanya itu ini nyuruh anaknya salim ke saya. Dia langsung saya tangan soalnya don't touch gitu, don't touch ya, don't touch me. Terus kata ibunya nerangin, ini aman, aman, ini teman mami, ini, dia orang baik. Baru anaknya mau salaman sama saya. Jadi artinya di tengah dunia yang berat gitu di Amerika, anak-anak itu kita nggak boleh sembarangan senyum sama anak orang di jalanan gitu loh. Ya, saya waktu ke Inggris gitu main senyum-senyum ya negur gitu di ini. Adik saya yang lama tinggal di Inggris, jangan salah apa istilahnya jangan tegur anak orang di jalan, jangan ini, apalagi colek. Karena itu menjadi satu masalah. Jadi perlindungan anak dan undang-undang perlindungan anak di Indonesia itu masih minim sekali. Jadi masih rawan di tingkat ASEAN aja Indonesia itu rawan sekali kaitan dengan undang-undang perlindungan anak dan remaja. Dan itu perlu perbaikan dari para legislator dan kemudian juga bagaimana mengimplementasikannya. Jadi anak-anak kita itu harus diberi apa? Don't let anybody touch your body, especially your intimate body gitu. Jangan sampai ada orang yang pegang-pegang dia atau apa itu dimanapun, mau dia di pesantren maupun dia di sekolah. Ada kejadian kan sekolah JIS itu apa? Pegawai-pegawai parkiran ini tukang apa OB-nya. Kenapa? Karena OB-OB-nya korban dari si guru-guru bule dan mereka melakukan itu pada anak-anak gitu loh. Dan itu ada nih sekolah itu yang saya pernah lihat tukang parkir colek-colek anak gadis. Anak sekarang itu cantik-cantik. Kelas 5, kelas 6 aja tuh udah cantik, badannya udah bagus. Beda zaman saya dulu SD, masih pada kurus kering kerempeng, nggak menarik. Tapi anak-anak sekarang tuh badannya bagus, tumbuhnya bagus, sehingga orang-orang yang otaknya. Nah ini itu ya tadi ya nggak aman buat mereka. Tapi sekali lagi menurut saya setiap pilihan itu pasti ada resiko ya. Di usia kapan kita mau meletakkan lagi, menitipkan anak kita itu di pesantren. Ada yang bilang mungkin di usia mana karena ada usia yang dia lagi butuh dekat bonding sama orang tua. Semua orang punya pertimbangan SMP aja deh usia yang ini nanti SMA-nya balik ke negeri gitu. Boleh, itu juga pilihan kayak gitu ya. Atau ya jangan SD mereka masih ini, ada yang bilang SD masih aman, dia belum puber. Kalau udah puber nih susah nih, perlu pendampingan. Setiap orang tua punya pertimbangan yang case by case. Jadi perlu juga kita lihat anaknya mau nggak, itu juga penting. Anaknya perlu lihat semua sekolah. Kamu mau di sini Kak, kamu mau di sini Kak. Jangan kemauan orang tua saja. Karena kalau kemauan orang tua kadang-kadang dia merasa sebenarnya dia nggak nyaman, tapi ya karena takut sama orang tua udah dipilihkan. Saya selalu mengatakan harus pilihan anak. Jadi anak saya tadi sehari, belum ada nginepnya. Alasannya sepatunya ketinggalan, ya udah nggak mau balik lagi. Jadi bahkan belum 1 hari. Ya, ketika kemudian cuma dia nggak mau, ya sudah nggak bisa dipaksa. Akhirnya Allah mengirim dia ke Suriah dan ke Yordan. Jadi artinya they have their own life, they have their own future gitu yang kita harus yakini. Tapi semuanya harus rundingkan dengan anak, ya. Iya. Kenapa dia pulang? Tadinya mau ke pesantren sampai sono berubah pikiran. Masalahnya uang pangkalnya itu. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Ini uang pangkal tidak bisa ditarik kembali gitu ya. Nah, jadi kita harus pertimbangkan semuanya dengan baik. Nggak ada yang disesali. Saya nggak ada menyesali. Itu proses pembelajaran yang buat dia juga gitu. Bahwa dia kemudian jadi lebih serius sekolah. Jangan bikin susah ibu lagi tuh ya. Seperti dulu saya lari dari sekolah dan seterusnya. Jadi semua proses itu enjoy the process gitu. Dan kita kemudian kadang-kadang jadi justru kangen pada masa-masa struggle itu ketika mereka sudah dewasa dan mungkin sarangnya kosong nih gitu ya. Jadi pikirkan apakah anak itu mau dan kemudian lihat keamanannya terutama apakah oh ya mantu saya itu skripsinya psikologi well-being school. Apakah sekolahnya well-being ya? Cium dong, cium dong.
Mmm, well-being school. Jadi artinya sekolah yang aman physically, gunting sama patih? Aman dari segi fisik sekolah itu tidak ada hal yang membahayakan, aman juga dari faktor non fisik tadi ya. Ya jangan sampai ada predator, gurunya enggak lah, gurunya insya Allah baik, ini segala macem ya. Tapi ternyata ada, OB atau tukang parkir atau security yang tidak baik gitu ya. Saya pernah juga loh, waktu itu anak saya itu yang tadi, dia itu, eee, kayaknya nggak tahu apa psikolog atau apa, pokoknya dia bagian BP. Wah, cara dia untuk, ini ke anak saya itu nggak bagus banget, cara dia apa, ya saya datengin, saya bicara baik-baik dengan orang yang dianggap psikolog sekolah itu, jangan seperti itu cara ke anak ya, saya coba kasih masukan. Ya gurunya rame marah-marah dan saya, ternyata korbannya banyak, cuma yang baru outspeak tuh saya gitu loh, ini, akhirnya di sekolah setelah sekian tahun setelah anak saya dia dikeluarkan dari sekolah, karena ternyata korbannya banyak. Jadi, verbal abuse kepada anak, ya dengan nyepelein anak, "Kamu nggak bakal bisa." Ya tapi seperti itu loh, "Dasar kamu bandel," segala macam itu, istilahnya, verbal abuse juga sama hal yang bisa membuat anak itu kehilangan percaya dirinya ya. Oke, satu lagi barangkali sebelum kita tutup doa. Saya Mbak Sita boleh nanya? Oke, boleh boleh Dokter Farida. Mhm. Iya, ini kan yang unik gini, kayak tadi Mbak Sita bilang yang anak Mbak Sita masuk, pesantren, 1 hari keluar, ada pertimbangan uang pangkal, ya itu pasti ada pertimbangan ya Mbak Sita ya. Cuman Ya, menurut saya ini yang agak unik menurut saya masalah perseverance, mmm, tangguhan anak-anak sekarang dalam memperjuangkan apa yang mereka sebetulnya harapkan, mhm, tapi ketika mereka di tengah jalan mendapati hambatan kemudian mudah menyerah. Nah, ini kan kalau saya memposisikan misalnya katakanlah bukan masalah sekolah ya, misalnya masalah mhm, minat A, minat B, yang orang tua juga perlu mengeluarkan biaya yang tidak kecil. ya Namun ketika seorang anak memutuskan belum menuntaskan apa yang awalnya dia inginkan, ya, kemudian dia memilih, "Udah deh nggak usah dilanjutin lagi." Itu gimana? Kita memang paham, oh ya memang anak ini harus kita izinkan untuk keluar, atau kita oke, harus, "Loh kamu gimana? Konsekuen dong dengan apa yang kamu iya inginkan kita biayai." iya Yang kita iya, khawatirkan perseverance ini anak nggak punya gitu loh, oke, sehingga dia tidak belajar untuk fight sampai masa dia dewasa nanti, gitu Mbak mhm, Sita. mhm mhm. Jadi itu memang ada anak yang, apa istilahnya, gampang menyerah, ada anak yang kemudian memiliki adversity quotient itu ya, climber, ada yang camper. Ya camper itu baru ini sedikit udahlah gini, ada yang climber dia akan terus mendaki sampai puncak, tapi itu bisa berubah. Artinya semua ada fase-fasenya gitu, ada fase-fasenya. Saya mencoba melihat cara ibu saya nggak sekolah psikologi, ibu saya nggak tahu itu, tapi dia mendidik anak dengan baca buku yang banyak ibu saya. Nah, salah satunya dia melakukan penelusuran bakat dan minatnya, saya kemudian coba tiru ke anak saya. Saya pernah lihat anak saya, kok dia dari kecil gambarnya udah ada di 3 dimensi nih ya. Akhirnya saya belikan terus buku gambar, ini semua, ternyata dia sekolahnya di Fakultas Arsitektur. Jadi kadang-kadang yang anak ini bicara sampai disimpen pinjem-pinjem tetangga anak yang pertama, "Pinjem dong Mbak anaknya Mbak, pinter ngomongnya lucu." Lagi S2 HI. Jadi apa yang kelihatan dari kecil itu suatu hal ini, itu saya niru ibu saya dan ibu saya pasti banyak kosnya, kenapa? Dia pengen semua anaknya pandai menari. Karena nanti kalau kamu ke luar negeri menjadi duta bangsa, kamu harus bisa menari kata ibu saya. Maka kami les menari semua, les tari Jawa, tari Gambyong, udah berapa kendi yang kami hancurkan, gak ada yang bisa. Gitu ya. Pindah tari Bali, dan kita pada orang bangsawan lagi yang ngajarin ya. Tarinya tari pendet, berhenti di pendet, nggak lanjut-lanjut, nggak bakat. Dah ibu saya biaya, tapi ibu saya tidak menyerah. Terus sekarang kursus, menyulam menyulam. Wah, nggak bisa-bisa ya. Akhirnya ibu saya ada yang lupa ibu saya. Ibu saya penulis cerita anak, ada 10-an lebih buku cerita anak. Bapak saya penulis cerita anak, penyediri majalah Si Kuncung, 30-an buku cerita anak yang bapak saya hasilkan. Akhirnya kami semua menjadi penulis majalah-majalah Hai, Kawanku, Kuncung, ini kami semua menjadi penulis. Saya juga punya buku-buku, buku cerita anak yang saya karang juga ini segala macam.
Oh, jadi kita oke penelusuran minat dan bakat, tapi juga ada kaitan bakatnya apa gitu. Akhirnya saya coba apa, setiap anak saya kasih buku harian. Jadi akhirnya mau yang jadi insinyur, mau yang jadi tadi AI, semua bisa menulis, semua bisa menulis gitu. Jadi artinya mereka jadi redaktur majalahnya di sekolahnya, segala macam, dengan memberikan buku dari awal kepada mereka untuk menulis, buku harian gitu. Jadi penelusuran minat dan bakat ada kosnya. Berapa misalnya belum tentu juga dia sesuai dengan penelusuran kita. Ibu saya ngabisin uang les nari berapa itu, tapi ibu saya nggak pernah kecewa. Itu kos harus dibayar dan dia menelusuri gitu. Dan dia nggak maksa kita digebukin gitu. Ada kakak saya dicubitin. Kakak saya dicubitin, ternyata dia menjadi jurnalis internasional yang pernah di penjara Israel. Itu kakak saya dicubitin karena nggak bisa-bisa nari. Dia lebih kaku daripada Prof. Tias. Prof. Tias masih luwes, dia masih bisa nari gitu. Ya akhirnya, eee, ya udah, berarti bukan di sini bakatnya, gitu. Bakatnya di sini, ternyata wartawati, wartawati internasional kayak gitu. Brunei Times, Jakarta Post, segala macam. Tapi itu sebuah ikhtiar yang nggak ada sia-sia, nggak ada yang rugi dan kita nggak bisa mengatakan, "Hei kamu itu ya gampang menyerah ya, emang nggak bakat, mau gimana?" Saya nggak bisa 2 hal sampai sekarang, menyanyi dan menggambar. Saya tidak bisa itu dan saya merasa tidak bukan artinya, "Wah, lu nggak bisa dong, semua orang nggak ada yang sempurna." Tapi saya senang belajar bahasa dan sekarang saya lagi belajar bahasa juga Turki. Selain bahasa Jerman saya juga di murojaah gitu. Jadi orang hobinya apa? Saya hobinya bahasa dan saya ternyata senang belajar bahasa dan menjadi gampang belajar bahasa. Allah kasih bakat di situ. Gambar, biarpun saya nangis-nangis dulu saya gambar nilainya paling jelek, gurunya Pak Legiman. Bayangin sampai saya ingat guru SMP saya Pak Legiman. Karena saya gambarnya jelek banget dan kerjanya dinasihatin sama dia gitu. Ya nobody's perfect, nggak ada orang sempurna. Dan bagian dari itu cuma kita lihat tadi ya. Sejauh mana antara cost yang dikeluarkan dengan nanti benefit yang kita dapatkan gitu. No pain no gain gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin memang harus ada proses yang dijalani, yang kita sudah berusaha untuk ikhtiar. Makanya saya juga waktu Kak Seto belinya yang murah, paket murah tanpa guru. Kalau paket dengan tutor mahal banget. Kak Seto. Jadi akhirnya saya cuman paket saja dan plus guru saya ngundang guru les matematik karena satu-satunya pelajaran yang saya nggak bisa adalah matematik. Ya, itu juga sambil saya ngajarin ngeselin anaknya apa pada saat Gurindam 12 Raja Ali Haji nggak penting banget ya Bu ya kayaknya nggak penting banget ya Bu gitu itu harus sabar itu terus ngajarin anak-anak yang menurut mereka kadang kayak nggak penting gitu jadi nggak ada yang sia-sia. Saya pikir kita harus berhitung aja, oke saya nggak mampu kalau paketnya dengan tutor, berarti paket yang ini saja, kayak gitu. Kemudian, misalnya tadi, pesantren yang saya pilih pesantren nggak mahal, terus aslinya anaknya punyanya temen, Ustadz Ajid ya, pesantren Kahfi, Bogor. Jadi nggak terlalu mahal yang kemudian kayaknya dia juga paham pengertian lah gitu yang kemudian, dia nggak ngasih mahal gitu. Karena nih anak juga masih masih mencoba kayak gitu. Jadi kita juga udah dari awal mungkin udah perhitungan realistis, tapi ketika memang itu hilang, jangan menyesal. Itu investasi akhirat yang luar biasa, investasi pendidikan. Kadang-kadang contoh ya, misalnya saya ngelesin anak bahasa Inggris. Saya pernah ngisi pengajian di Pondok Indah. Habis selesai pengajian, ibu-ibu itu gelar bazar dan bajunya bikin saya terkaget-kaget. "Kita dunia akhirat ustazah." "Oke," saya bilang gitu, dunia akhirat." Terus saya ngelirik itu bajunya butik. Wah, 1,5 juta di saat dolar 2.000. Dolar masih 2.000 tahun 90-an awal. Dolar 2.000 1,5 juta. Tek. Kadang-kadang kita ngelesin anak bahasa Inggris mahal gitu, mahal. Ibunya Imam Bukhari menghabiskan seluruh peninggalan suaminya untuk membawa dia. Saya selalu terharu, ada orang yang habis-habisan bawa anaknya sekolah ke Mekah. Tapi jadinya Imam Bukhari, gitu, dari Bukhara, Soviet, gitu. Peninggalan suaminya habis untuk nyekolahin anaknya. Tapi orang mengenang Imam Bukhari sebagai aset kekayaan Islam yang luar biasa. Ini saya terharu bagaimana pengorbanan seorang ibu. Ada nih seorang ibu, "Ibu, saya pikir-pikir saya ini kerja cari duit di kantor nih, pengajian kantor. Saya kan anak kok nggak ikhlas ya Bu?" "Kenapa nggak ikhlas?" "Enak bener ya suami gue bantuin," katanya. Enak bener suami gue bantuin, "Oh kamu sharing di rumah tangga ya. Sekarang kamu yang ikhlas di mana?"
Ikhlaskan kalau anak fokus, sekolah anak, les anak, ini bagianku, listrik kamu ya, belanja rumah tangga kamu ya, gitu ke suamimu. Kamu nggak ada ibu yang nggak ikhlas sama anak. Terus kamu tabung, sekolahin anakmu setinggi-tingginya sampai ke luar negeri. Seorang ibu tuh pasti ikhlas ngabisin duit yang banyak ya, buat sekolah anaknya. Memang nggak berbentuk, kayak orang gini, buat apa sih makan enak-enak entar keluarnya feses, itu orang yang nggak ngerti, ya. Kalau misalnya ibu saya dulu, ya kadang-kadang ibu saya nggak tahu ibu saya makan yang sederhana, tapi kita makan daging. Saya kalau inget nangis nih. Ibu saya makan kalau misalnya nggak mungkin adik saya tuh jadi profesor gitu ya, atau saya sekolah selesai S3 kalau ibu saya nggak ngasih gizi yang baik, nutrisi. Jadi jangan lihat fesesnya, lihat nutrisi buat otaknya anak gitu. Ngapain sih jalan-jalan gitu, ngapain sih piknik. Riri pernah cerita nih adiknya Dokter Farida. Walaupun saya tidak bisa seperti kakak saya standar pikniknya, saya tetap usahain piknik buat anak saya, skop yang lebih murah. Iya bener, investasi memori. Saya masih ingat saya umur 6 tahun diajak bapak saya ke Ancol. Ancol masih berupa pantai doang. Saya diajarin berenang gaya katak. Dan itu satu-satunya gaya berenang yang saya bisa sampai sekarang. Dan saya ingat bagaimana saya hampir kelelep lalu cakar bapak saya. Bapak saya sudah wafat. Bapak saya waktu wafat umur 90. Tapi kenangan puluhan tahun, a long long time ago terekam di saya. Investasi memori bapak saya, walaupun nggak kaya, ke Ancol. Berenang, nggak pakai baju renang, kita cuma pakai celana dalam semua doang, anak umur 5 tahun, 6 tahun. Jadi investasi juga buat pendidikan anak kita adalah investasi yang terbaik. Saya percaya ibu-ibu di sini bukan ibu-ibu yang senang ngumpulin tas bermerek, branded, bukan ngumpulin juga istilahnya sepatu-sepatu yang branded gitu. Bukan juga orang yang perhiasannya berderet-deret gitu. Tapi ibu-ibu yang pengen yang terbaik buat anaknya dan investasi. Jadi jangan cepat-cepat mengatakan ini kamu konsekuensi. Iya kalau pernikahan ya Dokter Farida, saya bilang sama menantu saya perempuan. Ibu udah bilang pahit-pahit ya, kamu mau nih sama anak ibu. Ini anak yang tadi mogok kuliahnya di Yordan ini. Anak ibu tuh begini, begini, begini kekurangannya. Kamu tetap mau? Ya mau. Pas udah nikah, Eva ingat ya, kamu yang sudah di tanda kutip sudah diambil, tidak boleh dikembalikan. Oh gitu ya Bu, nggak boleh pengembalian, nggak ada pengembalian. Jadi saya mengatakan ke anak saya nggak boleh menyerah. Kata bapak saya pernikahan adalah fakultas kesabaran dari Universitas Kehidupan. Jadi sabar gitu, nah seterusnya. Jadi kalau kaitan sekolah kita lihatlah mana nggak semua anak kayak gitu kok, cuman anak-anak yang istimewa, yang kadang-kadang perlu biaya yang besar. Ada anak yang gampang banget sekolahnya, lancar sekali sekolahnya, tapi ya akhirnya ada juga hal-hal lain yang kita ini. Semua anak punya kelebihan kekurangan, semua anak istimewa dan semua yang kita habiskan tanda kutip ya untuk investasi pendidikan buat anak itu investasi akhirat kita. Jadi nggak ada yang sia-sia. Tapi kalau tadi perlu dong berhitung realistis, ya perlu bilang ke anak, ibu saya, bapak saya tidak sama sekali tidak kaya ya karena penulis. Kalian kalau nggak kuliah di negeri, nggak kuliah. Jungkir balik kami. Waktu itu kampus yang terbaik ya selain UI ya di Jakarta ya Trisakti. Nggak akan pernah mungkin ibu dan bapak menyekolahkan kalian, menguliahkan kalian di Trisakti. Ya udah belajar sampai begadang-begadang, ibu bapak udah bilang nggak akan mampu nyekolahin di swasta, kalian harus masuk UI. Masuk UI semua. BB. Artinya perlu juga kayak gitu, ya. Tapi kan ibu bapak, berarti ibu bapak ngelihat kemampuan si anak juga. Ngelihat kemampuan si anak ini bisa, cuman harus rajin gitu ya. Bisa, nggak bisa juga, pokoknya kalau kamu nggak sekolah di sini, ibu nggak mau nyekolahin kamu, ya jangan ke aku juga. Lihat sikonnya juga, lihat anak. Ya semua proses, insya Allah enjoy the process, insya Allah. Ya, oke kita tutup ya dengan doa. Saya ada acara lagi. Ya, Maaf. baik. Heeh. Jazakumullah khair atas tausiah dari Ustazah. Semoga yang sedang pada sakit segera lekas sembuh. Ya, kita Kemudian doakan. juga Ustazah, Bu Farida dan teman-teman juga jaga kesehatan karena sekarang sedang musim pancaroba. Ya. Jadi jaga kesehatan, tingkatkan vitamin, luangkan waktu buat putra-putri kita dan itu tidak ada yang sia-sia. Baik, kita tutup dengan Doa ya. istighfar. Aku doa Mas. Ya, silakan Ustazah.
Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta. Allahu ahad as-somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allah maj'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong bentangkan tanganmu untuk melingkupi, untuk melindungi kami dan keluarga kami dan anak cucu kami dan orang-orang yang bersama kami dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, pada rahmat-Mu semata kami berharap. Jangan tinggalkan kami barang sekejap pun. Perbaiki urusan kami, tak ada Tuhan selain Engkau. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, bimbing kami, mudahkan kami untuk membimbing anak-anak kami, membimbing murid-murid kami untuk menjadi hamba-hambamu yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum diakhiri, kalau berkenan ada dibuka ininya untuk difoto. Tadi sudah saya foto sih, iya. Tapi kalau memang Oh, ini yang Pak juara ini, Ustadz ya Jaya. Ustadz Jaya, beliau Ustadz Ustadz Jaya. juara 1 itu. Wih, mantap. Iya. Sirupnya loh, saya tadi banyak juara sirup. 1. Juara 1 dong, karena Ustadz. Kalau nggak juara 1, kalau nggak juara 1 kita evaluasi lagi nanti. Masya Allah. Baik, 1 siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Cantik-cantik kan, cantik-cantik gurunya. Masya Allah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Kasihnya Dr. Farida. Ya, sehat selalu semuanya.